Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan ngaji kita hari ini ya. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fanqalabu bini'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wa tabu'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Ini masih kelanjutan yang kemarin ya, orang-orang yang beriman, yang yakin kepada Allah dan menjadikan pelindungnya itu hanya Allah sebaik-baik pelindung. Itu yang kemarin ya. Tidak akan ditimpakan bencana untuk orang-orang seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Innama dzalikumu syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Ini masih ditujukan kamu setan-setan ini ya. Ini yang dimaksud itu kalau kita sambungkan dengan ayat yang terdahulu ya, orang-orang kafir itu ya yang menakut-nakuti kita. Jangan sampai kita takut kepada mereka, tapi ya takut hanya kepada Allah, karena Allah itu yang maha segalanya. Kalau orang kafir itu kan tetap makhluk ya. Jangan sampai terkena tipu daya mereka. Baik, lanjut. Itu perintah ataupun peringatan di dalam Al-Quran ya, yang kita pedomani dalam berkehidupan di dunia ini agar kita selamat di akhirat nanti juga gitu ya. Wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr innahum la yadhurrullaha syai'a yuridullahu alla yaj'ala lahum hadhan fil akhirati wa lahum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah engkau Muhammad dirisaukan oleh orang-orang dengan mudah kembali menjadi kafir. Sesungguhnya sedikit pun mereka tidak merugikan Allah. Allah tidak memberi bagian pahala kepada mereka di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Jadi kalau misalnya sudah berdakwah kemudian tadinya beriman terus jadi kafir lagi gitu ya, kita juga nggak usah khawatir ya, karena ini juga sudah pernah terjadi di masa Rasulullah. Karena tugas kita itu hanya berusaha, yang menentukan hidayah, yang memberikan hidayah itu Allah gitu, hanya Allah gitu. Jadi nggak usah berkecil hati, nggak usah sedih gitu ya. Tugas kita berusaha, sudah, selebihnya pasrahkan kepada Allah gitu. Atau bahasa kerennya di saat ini itu kita bisa sampaikan dengan fokus saja pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kalau di luar hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan ya jangan sampai kita memikirkan itu gitu. Nanti capek sendiri gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan.
alladzina ishtarawul kufra bil imani la yadurrullaha syai'a wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan iman sedikit pun tidak merugikan Allah dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Ini diulang lagi ya. Kalau ada orang yang tadinya beriman kemudian dia jadi kafir, atau awalnya beriman terus jadi kafir, atau sebaliknya ya, dia kafir kemudian beriman kemudian kafir lagi gitu ya, itu sebenarnya ya Allah tidak rugi, justru mereka yang akan rugi. Jadi mereka zalim pada diri mereka sendiri, karena diri mereka itu, orang-orang kafir itu nanti akan mendapatkan azab yang pedih gitu. Dia termasuk zalim ya, berarti ya orang yang kafir itu. Lanjut. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dan jangan sekali-kali orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. Nih ya, mengerikan ya kalau jadi orang kafir ya. Akan selalu diazab dan usianya itu tidak berkah karena justru akan menambah azabnya. Naudzubillah min dzalik lah pokoknya ya. Baik, kita lanjutkan. Ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطَلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar. Nih ya, perintah sekaligus ya petunjuk agar kita selalu beriman dan bertakwa. Beriman itu yakin ya, yakin kepada Allah, yakin menjadikan Allah hanya Allah yang sebagai penolong kita. Kemudian bertakwa ya yang kemarin, berarti menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Oke, kita lanjutkan. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Dan janganlah sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nih ada tambahan lagi ya di ayat ini, berarti setelah tadi jangan kafir, nah berikutnya di sini jangan kikir gitu. Jadi
jangan zalim, jangan kafir, jangan kikir gitu ya, dari apa yang sudah kita pelajari di ayat-ayat sebelumnya. Tetapi kemudian lantas kita harus bagaimana? Jadilah yang beriman dan bertakwa gitu ya. Jadilah beriman dan bertakwa. Berarti di sini juga tidak kikir tapi dermawan. Dermawan itu sudah ya, kemarin juga sudah di ayat-ayat sebelumnya. 3 hal yang bisa kita pedomani bagaimana kita menjadi orang yang baik, yaitu jadilah orang yang beriman, bertakwa dan dermawan. Kemarin sudah. Kemudian janganlah kita menjadi orang yang kafir, zalim dan kikir. Itu ya, termasuk syirik juga ya, jangan sampai. Baik, cukup dulu ya ngaji kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ngaji sebagai upaya untuk ya, sebagai usaha kita untuk menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita di dunia ini dan mempersiapkan kehidupan kita di akhirat kelak gitu ya. Karena Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk bagi kita. Kalau tidak kita baca, tidak kita pedomani, ya lantas buat apa? Masa bisa ya jadi pedoman tapi hanya di meja saja? Gimana kita bisa memedomaninya, begitu ya? Itu upaya kita, semoga diridhai oleh Allah, semoga dirahmati oleh Allah. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.